wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih dengan NPM 1911080370. Kelas B, semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video tentang konseling individual sebagai salah satu tugas mata kuliah praktikum BK Individu dengan dosen pengampu Bunda Nova Erlina SIK MED. Pada video ini, klien saya sedang mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi sehingga mengakibatkan klien kesusahan dalam belajar. Maka, saya di sini akan memberikan masukan agar klien tersebut termotivasi dalam belajarnya. Dan berikut videonya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Anissa ya? Iya, Mbak. Oh iya, yang semalam sudah menghubungi saya. Oke, silakan masuk Anissa. Iya, Mbak. Terima kasih. Silakan duduk Anissa. Iya, Mbak. Oh iya, apa kabar Anissa hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Anissa nih sekolah di mana ya? Kebetulan, Mbak, saya masih SMA, Mbak, di SMA N1 Karya. Saya ambil jurusan IPA, Mbak. Oh begitu. Oh ya, Anissa emang sudah kelas berapa? Kebetulan saya sudah kelas 11, Mbak. Oh, kelas 11. Oh ya, kalau boleh tahu nih, Anissa nyaman nggak sih ambil jurusan IPA atau merasa salah jurusan? Saya nyaman-nyaman aja sih, Mbak, sejauh ini. Saya juga tidak merasa salah jurusan kok. Oke. Jadi kedatangan Anissa kemari ingin bercerita terkait masalah yang Anissa alami ya? Iya, Mbak. Oke. Sebelumnya Anissa sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum sama sekali, Mbak. Baik, sesi konseling ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa ataupun mahasiswa atau masyarakat yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sini untuk sesi konseling berjalan beberapa menit, sekitar 40 hingga 60 menit. Dan di sini kamu bisa bercerita apa saja yang kamu rasakan ada masalah. Oh iya, Mbak, saya paham. Anissa jangan khawatir, insya Allah saya akan menjaga rahasia kok. Karena dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Anissa tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukur ya, Mbak, kalau gitu. Iya. Jadi Anissa bisa jelaskan masalah apa yang Anissa miliki atau rasakan?
Saya akhir-akhir ini kesulitan dalam berkonsentrasi, Mbak, khususnya di dalam pembelajaran berlangsung. Apalagi kan saat ini diterapkan pembelajaran di rumah. Oh gitu. Sebelumnya Anissa terkendala oleh sinyal atau kuota? Tidak sih, Mbak. Sinyal tempat saya lumayan bagus kok, dan untuk kuota sudah dapat bantuan dari pihak sekolah dengan kuota gratis. Oke. Sebelumnya bagaimana dengan hubungan Anda dengan keluarga di rumah? Saya baik-baik aja sih, Mbak, sama keluarga, dan keluarga saya juga tidak ada masalah kok. Oke. Kalau dengan guru-guru bagaimana sikap mereka kepada Anissa? Guru-guru kita baik dan juga ramah kok, Mbak, mengajar dengan menggunakan berbagai media seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan media sosial lainnya. Apakah Anissa nyaman dengan sistem pembelajaran seperti ini? Ya, nyaman tidak nyaman sih, Mbak, soalnya memang keadaannya sedang tidak baik dan harus mematuhi aturan pemerintah dengan belajar di rumah kan. Oke. Lalu bagaimana dengan hubungan pertemanan Anda? Nah, jadi gini, Mbak, saya kan punya 4 teman akrab, dan kebetulan satu kelas dan juga satu desa sama saya, Mbak. Terus bagaimana? Saya sekarang membenci mereka, Mbak. Ya Allah, menurut saya sebaiknya Anissa jangan berkata seperti itu. Kenapa Anissa membenci mereka? Saya sulit berkonsentrasi gara-gara mereka, Mbak. Mereka selalu datang ke rumah untuk melakukan pembelajaran online bersama. Tapi mereka selalu merecehkan pikiran saya dengan mengajak mengobrol, membuat kebisingan, dan membuat keusilan. Padahal di kelas 12 nanti saya harus mendapat nilai yang bagus agar saya dapat masuk ke universitas yang saya dambakan. Karena sebelumnya nilai-nilai ulangan saya itu turun drastis, Mbak, karena saya diganggu sama mereka. Apakah orang tua kamu mengetahui perilaku mereka? Sudah, Mbak, tapi orang tua saya itu menganggap teman-teman saya seperti saudara saya sendiri karena sudah kenal dengan keluarganya dari lama, sehingga tidak merespon banyak sih. Kalau begitu, apakah Anissa sudah berusaha belajar dengan maksimal agar nilai-nilai Anissa membaik? Sudah, Mbak, saya sudah belajar sangat maksimal, tapi belajar saya sering keganggu sama mereka. Atau karena guru waktu menjelaskan via video tak menegur ketika mereka membuat kebisingan atau mengobrol? Sebenarnya sudah beberapa kali ditegur sih, Mbak, tapi ya tetap saja mereka selalu mengulang itu. Kalau boleh tahu nih, memangnya bagaimana sih keseharian kalian dalam pergaulan? Jadi kami berlima itu selalu kemana-mana bareng, dan yang kami lakukan itu sangatlah tidak bermanfaat, Mbak, karena kami sering menghabiskan waktu hingga petang hanya untuk main yang gak jelas gitu, main game, tidur, dan lain-lain. Bahkan gak jarang mereka itu melupakan ibadah sholat, Mbak. Aduh, Anissa sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah, Mbak, tapi nggak direspon, malahan mereka itu mojokin saya kalau lagi berargumen. Saat kami sudah jalan, mereka lupa dengan saya sering mengajak dia, tapi malah dibilang memang sih, Mbak, kalau dibandingkan dengan mereka, saya
saya sendiri yang masih sering sholat. Sebenarnya saya pengen ikut menjadi teman akrab mereka, Mbak. Tadi Anissa bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Sejujurnya, Mbak, sebenarnya itu saya sangat menginginkan pergaulan kami ini merana pada hal yang positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Anissa kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan kesulitan berkonsentrasi. Ya, Mbak, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar nilai saya bisa maksimal di semester yang akan datang, tapi malah saya dikucilkan. Jadi Anissa sedih karena tidak bisa berkonsentrasi hingga nilai ulangan turun. Benar, Mbak, beberapa waktu yang lalu bahkan saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya yang gak punya teman, Mbak. Jadi Anissa merasa tidak nyaman ya jika tidak punya teman. Iya, Mbak, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Yang pertama, saya ingin mereka tidak mengganggu konsentrasi saya. Dan yang kedua, saya masih ingin bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini. Sebenarnya, saya ingin memberitahu teman-teman saya, Mbak, agar berubah. Tapi saya tidak bisa maksimal saat memberitahunya. Dan juga saya jarang belajar juga, Mbak. Karena kurang paham apa yang dijelaskan guru, karena terganggu dengan teman-teman saya. Tadi Anissa mengatakan ingin memberitahu teman-teman, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan konsentrasi maksimal, tapi Anissa jarang belajar. Iya, Mbak, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal sih. Seandainya saja saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka, pasti nilai saya juga akan mendapat maksimal juga, Mbak. Ya betul. Jadi Anissa merasa marah dengan diri Anissa karena tidak tahu bagaimana cara agar bisa berkonsentrasi tinggi dan bisa merubah teman-teman. Benar, Mbak, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya juga harus bertindak dan melakukan suatu usaha. Bagaimanapun caranya agar bisa memahami pelajaran-pelajaran dengan maksimal dan memberitahu teman-teman saya untuk berubah. Iya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Anissa dalam melakukannya. Nah, itulah Mbak masalahnya. Di samping saya ajarku dengan teman-teman saya juga tidak pandai menasihati dengan baik. Dan saya gak malas jika dihadapkan dengan lingkungan yang seperti ini. Kalau begitu, Anissa kesulitan dalam mengemukakan nasihat karena Anissa agak ikut. Berarti Anissa harus menghilangkan rasa ikut. Kedua, Anissa harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah sih saya bisa. Tapi gimana caranya bisa merespon dengan kuat agar menghindarkan dari kesulitan berkonsentrasi dan rasa malas, Mbak? Anissa dapat merespon secara akurat jika dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain dan dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata-kata ataupun kalimat yang lembut juga dengan tegas. Bagaimana? Anissa sudah mengerti?
Terus, bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena bisa berkonsentrasi, Mbak? Jadi gini ya, karena sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan lain semua tergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak yang orang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan terlebih dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban. Rasa malas itu jika kita melakukan tujuan semua ujian itu ada jalan keluarnya. Jika memang sulit berkonsentrasi di dalam belajar karena selalu diganggu oleh teman-teman, maka Anissa bisa cari tempat atau kondisi di mana mereka tidak bersama kamu. Semisal kamu bisa datang ke tempat saudara agar teman-teman tidak mengganggu kamu, atau bisa ke tempat yang bernuansa asri dan nyaman untuk sekolah online. Jika mereka datang ke rumah kamu dari pagi, kamu bisa memilih waktu malam hari, tapi bukan larut malam ya, untuk berkonsentrasi, atau mengulas kembali materi-materi yang dijelaskan oleh guru kamu. Dengan begitu, mereka pasti tidak mengikuti kamu. Dan juga dengan begitu, pasti mereka, jika sudah malam, pasti mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Karena pada dasarnya nih, kalau memang mereka teman terbaik kamu, pasti ya mereka bisa mengerti akan keadaan dan kondisi kamu. Dan selebihnya, kamu bisa introspeksi diri bahwasanya kesulitan berkonsentrasi itu disebabkan oleh teman-teman kamu, atau memang rasa malas kamu yang berlebihan untuk berpikir. Jadi insya Allah Anissa bisa. Bagaimana? Anissa paham? Iya, Mbak, saya paham. Iya. Oh ya, Anissa sudah paham dalam kondisi yang dimana bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut tapi juga tegas kepada teman-teman, agar penyampaian Anissa enak dan bisa merubah teman-teman Anissa. Baik, Mbak, saya merasa ripuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas. Dengan itu, saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang seenjoy mungkin untuk dapat berkonsentrasi dengan maksimal, dan seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi rasa malas saya bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua itu tergantung pada sikap kita ya, Mbak. Iya, betul sekali. Baiklah, kalau begitu, jadi bagaimana Anissa perasaannya setelah kita melakukan sesi konseling ini? Alhamdulillah sih, Mbak, saya sudah merasa lebih lega dan sedikit tenang setelah menceritakan masalah saya kepada Mbak. Nah, syukurlah kalau begitu. Jadi bagaimana? Mungkin ada masalah lain yang ingin saya ceritakan?
Enggak sih Mbak, saya rasa cukup dan tidak ada lagi yang perlu diceritakan. Oke lah kalau begitu. Mbak, ada sih sedikit yang mengganjal di pikiran saya. Nah, apa itu? Bisa ceritakan juga kok masalahnya. Saya juga sebenarnya sih dengan salah satu teman saya. Kenapa teman kamu? Tapi saya agak malu Mbak mau ceritanya. Nggak usah malu. Saya akan menjaga rahasia kamu kok. Jadi gini Mbak, saya kan punya pacar, tapi dia tuh lebih akrab dengan salah satu teman saya karena mereka tuh berteman dari kecil Mbak. Aduh. Jadi Anissa merasa terganggu dengan hal itu. Iya Mbak, saya merasa agak risih dengan sikap mereka yang seperti itu. Seperti itu bagaimana maksudnya? Mereka itu sering kemana-mana berdua dengan alasan hanya sebatas teman dan tidak lebih. Tapi waktu mereka lebih banyak dihabiskan berdua daripada bersama saya, sehingga hal itu membuat saya sangat overthinking, dan itu yang mempengaruhi saya juga sih Mbak, yang nggak konsen belajar. Jika keadaannya seperti ini, kamu tetap mau bertahan dengan dia. Ya sebenarnya saya juga sudah minta putus Mbak sama dia, tapi dia nggak mau dengan alasan ya ini kan cuma masalah kecil doang kata dia. Kalau begitu, coba kamu pahami masalah ini. Bisa jadi ini hanya overthinking kamu yang berlebihan terhadap pacar kamu. Atau bisa jadi mereka memang hanya sebatas teman. Lalu apa yang harus saya lakukan Mbak? Kamu bisa mengajak berdiskusi dengan teman dan pacar kamu bahwasannya kamu kurang suka dengan keakraban mereka. Dengan begitu, mereka tahu batasan yang harus mereka jaga dan menyadari langkah apa yang harus mereka ambil. Ya juga ya Mbak ya. Nanti saya coba deh buat berdiskusi sama mereka. Iya, harus itu. Agar kamu tidak terganggu dengan masalah ini. Dan juga kamu bisa berkonsentrasi dalam belajar. Kan kamu juga ingin masuk ke universitas yang kamu dambakan. Jadi, kamu harus memikirkan hal yang seperti ini. Kamu juga harus paham mana yang harus didulukan antara cinta dan cita-cita agar kamu bisa meraih impian yang kamu dambakan selama ini. Oh ya juga ya Mbak ya, seharusnya saya lebih mengedepankan cita-cita saya ya, dan sedikit mengesampingkan urusan cita-citaan saya ya seharusnya ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Karena di usia kamu yang sekarang, masa depan lebih penting agar kamu tidak mengalami kesulitan di masa yang mendatang. Saya, sebagai orang yang lebih tua dari kamu, hanya mampu memberikan nasihat dan masukan agar kamu tidak merasa kebingungan menghadapi masalah yang membuat kamu kesulitan untuk dihadapi. Iya Mbak, saya sangat menerima masukan kok dari Mbak. Iya, jadi bagaimana? Anissa paham kan mana yang harus Anissa pentingkan terlebih dahulu? Iya Mbak, saya sangat paham. Nah, bagus. Kira-kira ada lagi yang ingin Anissa ceritakan perihal masalah Anissa yang sedang dihadapi?
Saya rasa sudah cukup, Mbak. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi konseling ini ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya atas sarannya. Iya, lain kali kalau kamu butuh teman cerita tentang masalah atau sekedar butuh pendengar, kamu bisa hubungi Mbak kok. Oh iya, Mbak. Nanti kalau saya ada masalah ataupun saya butuh bantuan, saya pasti kok akan menghubungi Mbak. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya, Mbak. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Iya, Mbak. Untuk hasil asesmen atau wawancara yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 di Rumah Konselor Jalan Raya Jemberana RT 3 RW 2 Kecamatan Waikarya, Lampung Timur, Lampung, mendapatkan jawaban berupa penyebab dan akibat dari kesulitannya dalam berkonsentrasi dan juga terdapat masalah baru, yakni menurunnya nilai hasil ulangan klien. Dalam hal ini, konselor bertanya banyak faktor, salah satunya kabar dari klien, yang dimana klien merasa baik tetapi sedang memikirkan banyak hal, dan juga dari permasalahan yang sudah klien ceritakan, mendapatkan hasil mengenai penyebab kesulitannya klien dalam berkonsentrasi, khususnya kesulitan berkonsentrasi dalam pelajaran. Bukan dari kendala kuota ataupun sinyal, dari hubungan orang tua dengan klien, dari hubungan guru dengan klien, hingga hubungannya dengan teman atau pergaulannya. Tetapi, klien mengeluh karena faktor penyebab dari kesulitannya dalam berkonsentrasi adalah karena keempat temannya, yang dimana keempat temannya ini setiap pembelajaran online selalu datang ke rumah klien, yang membuat klien tidak nyaman dan merasa bahwa kehadiran teman-temannya mengganggu, dan juga terdapat masalah yang terjadi dalam percintaannya. Ia merasa bahwa percintaannya mempengaruhi konsentrasinya, juga dalam belajar. Dari sesi konseling yang telah berlangsung ini, dapat disimpulkan bahwa klien mengalami kesulitan berkonsentrasi, khususnya pada saat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru melalui media belajar online. Hal ini berfaktor karena ketidakstabilannya lingkungan sekitar, karena ulah dari teman-temannya yang setiap hari datang ke rumah klien untuk belajar bersama, tetapi selalu mengganggu konsentrasi klien dengan membuat kebisingan, mengajak mengobrol saat jam pelajaran berlangsung, dan juga mengusili klien dengan tingkah-tingkahnya. Tetapi faktor lain dari ketidakkonsennya itu terjadi karena sifat pemalas dari klien, yang dimana klien malas untuk belajar, sehingga nilai-nilai ulangan harian klien menjadi merosot, mengalami penurunan. Ditambah lagi, dalam urusan percintaannya yang overthinking terhadap pacarnya, membuat konsentrasinya terbelah. Sehingga dalam statement ini, konselor menggunakan teknik kegiatan interview atau wawancara yang dimana berguna untuk menggali informasi yang sedang dialami oleh klien. Dengan begitu, konselor dapat mudah memahami permasalahan yang dialami. Konselor memberikan motivasi dan saran pada klien. Dengan begitu, klien dapat mengetahui tindakan apa yang harus dia lakukan dan tindakan apa yang harus klien tinggalkan. Dengan demikian, klien
kalian terbantu dengan adanya konseling ini. Baik, mungkin sekian video tentang konseling individual ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.